Kapan itu kamu mencoba bunuh diri? Jujur nih. Jujur. Oke, kalau dibikin headline, kamu bikin berita sendiri ya tentang Lydia Pratiwi itu. Dan kasus headline-nya harusnya bunyinya apa? Menjadi korban dalam pemberitaan ini. Dalam pemberitaan ini. Terus siapa yang membantu kamu tadi kamu bilang sampai di titik lu nggak, jangan jadi pengecut, lu harus berani ngadepin kehidupan gitu. Ada nggak orang atau kata-kata atau kamu baca sesuatu yang membuat kamu menemukan titik itu? Kalau orang sih jujur aja, kalau untuk yang kayak gitu-gitu, aku temanku datang apa segala macam, aku nggak pernah nangis sama mereka. Nangisnya kapan? Sendirian. Menurut mereka jadi aku fine aja. Iya, aku lihat kalau kamu di kan ya kalau disorot tuh mukanya cuman gila, nggak punya perasaan banget sih perempuan gitu kayaknya gitu loh. Serius deh, aku jujur sebagai penonton ya, aku ngeliatnya ini orang senyum-senyum aja sih, kasusnya berat kayak gitu nih, gitu. Karena jadi di luar infotainment kakak gitu juga ya. Karena maksudnya sebagai orang tuh kita ngelihat, karena yang kita lihat kan kadang yang kita lihat tidak sesuai apa yang terjadi. Karena kamu ya pas dicepret pas lagi gitu. Karena disuruh abang nggak boleh nangis. Enggak, setelah itu enggak ada juga, maksudnya apa emang kamu orangnya gitu, nggak pernah mau menunjukkan? Iya, termasuk yang gitu. Makanya sampai akhirnya ada di tayangan status selebriti ditanya pernah mau coba bunuh diri, ya akhirnya baru kali itu aku ngomong, dan keluarga aku pun tidak ada yang pernah tahu. Kapan itu kamu mencoba bunuh diri? Jujur nih, sebelum aku masuk sudah pernah. Sebelum punya masalah depresiku ya, ada hal-hal yang aku nggak bisa cerita ya, pokoknya ada hal-hal kayak gitu. Dan pada saat kondisi itu, pada saat kasus itu, sebelum itu bahkan kamu sudah pernah mencoba bunuh diri. Umur berapa? Masih sekolah lah. SMA. Ya SMA awal gitu. Kemudian nggak jadi nih. Apa yang menolong kamu pada saat kali pertama kamu mencoba bunuh diri di masa SMA, jauh sebelum kasus itu? Nggak jadi itu, ya mungkin memang masih nggak diizinkan gitu ya. Mungkin aku harus melawan semua, maksudnya harus menghadapi semuanya, harus fight, harus berjuang gitu loh. Menghadapi kondisi yang kamu nggak, yang tadi kamu bilang kamu tuh sebenarnya orang yang nggak bisa ngomong walaupun kamu udah nggak betah, nggak tahu. Nggak bisa, aku diem gitu loh. Kebanyakan jadi orang bilangnya dulu dibilangnya jutek lah apa segala macam. Bukan, karena aku misalkan aku jalan ya diem aja lempeng gitu. Kenapa? Aku nggak tahu mesti basa-basi ngobrol gimana gitu loh. Aku diem. Kecuali kalau syuting kan sinetron oke, ada skripnya ya kan. Makanya aku dulu nggak jadi maksudnya ke arah-arah komedi, talk show atau apa segala macam ya, karena untuk kalau nggak pakai skrip ya aku bingung mesti ngapain gitu. Pada saat kasus kapan kamu mau mencoba bunuh diri? Pada saat kapan itu? Pada saat tuntutan. Mendengar bahwa tuntutan kamu adalah begitu berapa tahun? 17. Umurku 19, cuma beda 2 tahun sama umur aku. Itu kamu mau mencoba bunuh diri? Apa sudah mencoba bunuh diri? Sudah mencoba. Di dalam itu? Iya, waktu itu di sana. Siapa yang menyelamatkan kamu? Apa yang menyelamatkan? Enggak, yang menyelamatkan apa ya waktu itu ya? Enggak ada yang tahu juga sih sebenarnya. Enggak berhasil aja pokoknya gitu loh. Ya aku minum obat-obatan, cuma mungkin udah sebanyak itu, tapi mungkin perutku kuat apa gimana ya, aku nggak tahu deh. Pokoknya segelap itu gitu ya. Ya memang nggak diizinkan kali ya. Siapa yang menguatkan kamu selain abang dan tim lawyernya ya? Ada nggak teman-teman yang selalu hadir? Yang ada teman sekolah aku. Teman sekolah sampai sekarang masih berteman? Sampai sekarang abis ini mau janjian sama dia. Kerja di Trans juga. Oh
Iya, dari dia masih kuliah, terus dia mau ngelamar ke Trans. Dia datang sana, gue mau ngelamar ke Trans, udah diterima, udah apa? Siapa namanya? Di news dia kameramen tadi. Siapa? Editing. Siapa namanya? Cowok? Cewek. Oh, siapa? Cewek. Di Trans 7, Trans 7. Oh, Trans 7. Apa yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman kamu yang sudah percaya sama kamu, setia mendampingi kamu? Luar biasa. Nggak nyangka sih aku punya teman kayak begitu. Luar biasa. Aku banyak-banyak terima kasih, dan kalau dibilang kadang nggak WA-an lama, nggak selalu yang deket juga, enggak. Tapi nggak pernah ada rasa ganjel, dan aku tahu aku diterima 100%. Dia dan keluarganya, mereka dan keluarganya ya, beberapa soalnya. Dan itu berarti sekali. Sangat Kak, sangat. Pada saat kamu ada di luar, siapa orang yang selalu ada dan itu membantu banget kamu melalui proses kamu adaptasi terhadap dunia luar? Ada beberapa orang-orang dekat juga, Teman-teman sekolah juga? Iya, teman-teman sekolah. Teman-teman sekolahku tuh SMP, SMA sampai sekarang itu aja isinya. Kalau seandainya Nggak berubah. apa yang kamu bayangkan akan terjadi kalau seandainya kamu nggak punya teman-teman kayak gitu? Wah, mungkin kita nggak di sini kali itu. Kamu di mana? Nggak tahu. nggak tahu aku. Kamu pendem. Lihat kamera kamu nggak pernah nangis. Udah gitu dilarang nangis sama abang ya kan? Dilarang emosi, dilarang marah, dilarang merontak, dilarang gitu. Nggak boleh. Bukan dilarang sih sebenarnya, cuma aku juga gini kan, di satu sisi kan ada yang lebih terluka dari aku juga, ya kan? Oke. Aku maksudnya gimana ya? Yang disorot aku tahu ada yang lebih terluka juga dari aku, ya aku nggak sampai hati kalau aku harus yang aku keras, aku bilang ini itu segala macem, ya aku juga ngerti lukanya mereka besar gitu loh. Aku mau ngomong apapun untuk membela diri aku juga, ya udahlah aku terima, maksudnya ya aku menghormati luka mereka gitu. Wow. Pernah ketemu sama keluarganya? Enggak, belum. Ada keinginan? Belum tahu. Tapi itulah anak umur 19 tahun ini dulu berpikir sejauh itu. Bahwa sebenarnya kamu pun banyak mengalami hal yang sebenarnya nggak gitu. Iya. Maksudnya kalau aku mau egois mikir tentang diri aku sendiri bisa gitu loh, tapi aku nggak sampai hati gitu loh. Jadi ya menelan pil pahitnya kan sampai detik ini, artikel nulis ini nulis itu segala macem, akhirnya ya hanya yang tahu aja yang ngerti gitu loh. Oke, kalau dibikin headline, kamu bikin berita sendiri ya tentang Lydia Pratiwi itu. Dan kasus headline-nya harusnya bunyinya apa? Lydia Pratiwi menjadi korban dalam pemberitaan ini. Kamu menjadi, dalam kondisi ini kamu juga korban. Saya juga korban. Kamu terseret karena yang tadi aku cerita, maksudnya karena kamu terkenal, karena kamu yang lebih dikenal orang. Iya, maksudnya kadang-kadang Kak, orang tuh kan lebih enak nunjuk orang yang dia udah lihat ya kan, walaupun dikasih fakta baru pun udah lebih enak ini gitu loh, nggak mau diolah, nggak mau berubah. Aku udah percayanya ini bahwa dialah pokoknya yang salah tuh dia gitu ya. Nggak mau dirubah logikanya atau nggak mau dilihat faktanya. Maksudnya coba kalau misalkan dilihat, aku ngomong gini pun dianggapnya nanti klarifikasi, nggak mau ngakuin salah lagi ya kan. Jadi udahlah. Tapi kan kalau mau dilihat misalkan pada waktu itu dia lagi kerja nggak sih, punya kerjaan nggak aku misalkan ya kan, kerja di mana ada tempatnya bisa maksudnya kalau mau iseng verifikasi, PH-nya masih ada, proyeknya masih ada, teman-teman yang terlibat juga masih ada. Perkara mereka mau mengakui kenal atau enggak itu urusan lain ya, tapi kan proyek itu ada ya kan. Emang ada yang mengaku nggak kenal kamu? Aku nggak tahu, aku nggak bisa bilang ada apa nggak ada, tapi kan diem meneng wae ya kan, diem aja. Teman-teman artis tuh ada nggak sih yang pernah jenguk kamu? Enggak. Atau punya nggak sebenarnya teman-teman di dunia keartisan? Aku nggak main ya, jadi kenal tapi aku nggak main. Jadi orang
lingkungannya sekolah syuting gitu, nggak di luar itu nggak pernah. Kenapa kamu hangout. syuting sih? Kamu suka syuting atau kamu harus syuting? Suka dan harus. Kalau nggak syuting? Ada banyak beban yang harus aku bantu soalnya. Oke. Sekarang masih Apanya? bantu. Enggak kalau ada aja, nggak jadi keharusan gitu loh. Jadi sekarang cuma Sebenarnya juga bukan keharusan dulu, tapi nggak tega hati gimana ya. Iya kan, maksudnya nggak tega hati. Jadi kamu tuh gitu. banyak menenggang perasaan orangnya gitu ya. Kalau aku lihat nih orangnya suka gitu menenggang perasaan orang. Kamu ngomong apa yang kamu rasakan. Makanya kamu bilang kamu mau belajar itu. Pernah nyoba nggak kamu mengutarakan apa yang ada di perasaan kamu? Pernah akhirnya ke temanku yang ya rada-rada dibilangnya apa sih, toxic ya, nggak sehat lah maksudnya. Ya bahasa sekarang kan gitu kan. Kamu udah nggak tahan terhadap dia, kamu ngomong terus efeknya apa? Efeknya nggak sadar. Siapa yang nggak sadar? Ya orang yang diajak ngomong. Jadi kamu kapok ngomong begitu. Iya, akhirnya aku memilih untuk udahan aja, udahlah gitu. Jadi kamu daripada ngomong tapi nggak ada efeknya, mendingan ya udahlah gitu. Oke. Punya teman baru nggak sekarang? Teman-teman baru ada beberapa. Ada beberapa. Pacar? Tetep kekeh. Seandainya kamu punya pasangan nih. Kakak mau cariin ya? Nggak akan nanya terus. Soalnya dia nggak jawab, jadi aku pernah siaran. Seandainya kamu mencari pasangan, kamu akan mencari pasangan yang apa yang kamu penginkan dari seorang pasangan? Itu apa? Yang sayang aku, yang terima aku apa adanya. Itu aja dulu. Kamu apa? Selain cerita masa lalu, Iya. apa yang harus diterima dari seorang Lydia Pratiwi? Malika Eleanor. Manja. Masa sih? Terus? Kadang-kadang cengeng. Oke ya. Terus kalau lagi ketemu males banget. Cengeng kamu? Iya. Kamu apa? Aku jarang lihat kamu. Aku nggak dalam ingatanku. Coba aku tuh nggak tanya, ingat. cengeng nggak aku? Cengeng. Aku nggak pernah lihat loh. Maksudnya dalam masa seingat aku doang Dia ya. termasuk yang tahu aku. Coba tanya. Kamu temannya dia dari SMP juga? Enggak, bukan. Kamu siapanya? Siapanya saya bukan. Temannya? Salah satu orang PH yang baik sama aku. Oh, dari zaman dulu dia syuting? Dari kasus pas masalah aja. Oh ya? Justru kenalnya pas masalah. Kamu sini duduk sini. Jangan. Dia tuh kayak apa sih orangnya? Cengeng, bener? Iya. Cengeng. Punya perasaan. Betul. Dia fragile banget sebenarnya. Fragile banget. Jadi Oke. salah kalau orang bilang dingin. Enggak, salah. Lembek kayak agar-agar ya, kayak Nutrijel. Bener loh. Aku tuh kalau di pemberitaan mukanya gini dong. Dulu ya. Jadi sepengingat aku nih, aku cuma gini. Nih orang kayak mukanya kok gitu aja lempeng gitu ya. Kayak gini nih mukanya. Diem aja. Jadi pas saat sendiri itu kamu nangis. Atau pada saat apalagi selain sendiri yang bisa bikin kamu meleleh? Kadang-kadang kalau udah nggak tahan misalkan depan orang, aku lari ke kamar mandi, aku nangis sebentar gitu. Terus aku keluar lagi. Diem. Ini lagi pengen kamar mandi kan? Bener nggak? Aku sering gitu. At least nggak usah dilihat orang, nggak usah ditanya terus harus kenapa gini. Nggak usah, udah aku diem. Nggak. Jadi aku ke kamar mandi. Dan dulu pun di rumah itu begitu. Kalaupun aku menangis, aku bawa mobil sendiri, aku pergi nyetir gitu kemana, aku nangis di luar gitu loh. Dan itu sering? Itu sering. Pulang syuting gitu, kadang-kadang aku pergi dulu sementaran. Dalam kehidupan sehari-hari nih, selain kasus-kasus itu kan berat banget ya mamanya. Apa yang bikin kamu menangis biasanya? Kalau apa? Di jalan kadang-kadang kalau lihat bapak-bapak tuh orang-orang susah gitu sih, nggak tega aku. Terus apa lagi? Kalau kamu diapain orang, kamu suka nangis? Kalau aku diapain orang ya, kalau aku ditekan, difitnah gitu. Dalam gini loh, kadang-kadang ini kita udah ngobrol sejelas mungkin, tapi tetap aja interpretasinya bisa beda gitu ya kan. Disampaikan lagi ke orang gitu, aku ini kan udah jelas tulisannya begini gitu loh, ini ada buktinya aja masih bisa begitu. Itu aku jadi hal justru yang bikin kamu sedih, yang bikin kamu emosi, itu justru yang kamu hadapi banyak di masa-masa itu. Fitnah kayak gitu harus sedih aku.
Sekarang udah siap, lebih siap karena itu mungkin juga nggak hilang. Sekarang ya dari lingkungan yang terdekat bilang ya nggak usah dibaca-baca lah komen kayak apa segala macam. Tapi dia punya Instagram. Iya baru bikin. Udah diingetin belum kok Instagram itu ya? Udah ya. Kasih tahu cara matiin komen. Tadi aku ngetes video call ya. Video call pakai Instagram. Nggak, gara-gara aku lagi buka-buka kok ada logo video, aku pencet gitu kan. Aku udah mau nyampe terus udah gitu aku bingung, ini matiinnya gimana? Aku nggak tahu pencet matiin yang mana. Dia gatek guys. Asli aku nggak tahu matiin yang mana. 5 tahun dari sekarang kamu pengen melihat Maria Eleanor ngapain? Iya nggak fragile lagi ya. Nanya ke orang. Iya maksudnya ya nggak fragile lagi. Terus apa lagi? Punya keluarga, punya anak, pasti mungkin maunya sih begitu kak. Amin. Punya kerjaan lagi, punya karir lagi. Punya karir lagi di bidang Apapun deh, belum tahu apa, pokoknya ya benar-benar punya kerjaan yang aku juga udah tenang, gak usah aduh ntar nih orang mengungkit urusan lama nggak apa segala macem ya kan. Gitu. Lingkungan yang udah ya bisa nerima lah. ya kamu kalau ketemu aku sih aku ungkit terus. Jahat tuh kakak ini. Enggak, aku kepenasaran sebenarnya lebih ke arah kepo, tapi ya udahlah ya, kamu sudah menjalani 14 tahun. Iya, tidak seharusnya. Ada Yang satu tidak seharusnya. Iya, Itu loh yang aku tuh kadang-kadang suka, kupingku tuh terlalu sensitif, tidak seharusnya. Oh, jadi penasaran gitu pengen tahu. Iya. Kenapa? Ada apa? Iya maksudnya ada beberapa orang yang tetap beranggapan ya kamu udah punya, istilahnya aku dianggap udah punya kredit depanan. Maksudnya? Ya karena itu tidak seharusnya, jadi aku udah punya kredit, udah nabung duluan tuh di depan gitu loh, udah ada kredit duluan. Bukan ya, maksudnya ekstrimnya nih ngomongin, ibaratnya kamu melanggar hukum pun kamu udah duluan ada kreditnya tuh di depan, gak usah dihukum lagi. Aku bilang enak aja. Ya jangan amit-amit. Sebagian orang ada, maksud orang-orang besar sih yang ngomong gitu justru ya. Kalau nggak dimatiin aku kasih tahu orang. Kalau udah dimatiin. Kita matiin dulu apa? Bohong. Dan itu kamu nggak seperti itu kalau kamu Enggak lah, enggak. Amit-amit deh sekarang aku ya istilahnya masuk jalur busway aja takut. Kalau nyetir melanggar sama hukum orang, aja kamu takut. Apalagi yang masih kamu takutin selain melanggar hukum tuh, kamu takut banget yang walaupun maksudnya ya kalau macet apalagi melanggar hukum maksudnya gini, apapun yang melanggar aturan lah, bukan iya, hukum ya. Aturan aja kamu hukum, takut iya, banget. aku takut, dan aku takut apa yang kadang-kadang kita pikir benar ternyata salah, misalkan ya dalam mencari uang, kerja, dalam berinteraksi sama orang kayak gitu-gitu. Aku takut menyakiti perasaan orang, aku takut cara ya misalkan ya dagang lah, ini halal nggak ya caranya, maksudnya cara cari uang begini udah bener belum ya ini, walaupun secara hukum nggak apa-apa, mungkin aku itu sih yang lebih aku hati-hati. Takut apa? Takut nggak berkah. Aku takut, maksudnya gini, aku takut ada hal-hal kecil yang nggak tepat bikin nantinya aku harus bayar apa di depan, itu yang aku takut gitu loh, sehati-hati itu. Kamu ngerasa ada yang dulu pernah kamu lakukan sehingga kamu menuai? Enggak, justru ya itu isinya aku cuma sekolah kerja begitu aja. Itu pun masih iya. Jadi sekarang pun kamu takut. Makanya kalau aku bilang yang ekstra hati-hati ya itu, takut melakukan sesuatu yang bisa kamu tuai akibat karmanya lah istilahnya. Gitu. Takut salah ngomong nggak sih? Takut juga. Padahal kalau kita ngomong begini, ini misalnya orang nonton, orang kemungkinan akan menangkap juga hal yang berbeda. Iya pasti, tetap aja, maksudnya mau kita ngomongnya kadang-kadang udah A, tetap aja menurut mereka jadinya kok C gitu, jauh banget ya, nggak ke B dulu kayak Instagram deh sekarang. Aku makanya komplain, ternyata repot ya punya Instagram, aku bilang gitu. Aku udah tulis ini official account, emang aku belum request verifikasi gitu ya kan, tapi orang tetap aja kirim DM, Kak ini punya kakak juga nggak, udah tahu mukanya beda, udah tahu. Aku waktu itu gara-gara kapan lagi sama Ghospot ya, waktu itu ngompor-ngomporin deh, suruh bikin IG gitu ya kan, aku bikin lah. Oke ini ya udah jelas gitu ya, udah jelas kayak gitu, tapi masih aja
Terus udah gitu aku posting apa, main comot. Seolah-olah itu akunnya. Nah udah gitu teman-temanku di ubek-ubek, jadi foto-foto SMP ku lah apa segala macem dicolongin gitu loh. Dunia baru buat kamu ya. Dunia baru buat aku yang ternyata repot men, sosmed tuh repot. Dunia nyata ini repot. Hai Maria Eleanor. Lebih kompleks ya, complicated. Mudah-mudahan kamu lebih kuat. Amin Kak, makasih. Nggak Kak. seperti ager-ager. Iya. Ya sok-sok nasehatin kayak aku kuat ya, kamu lah kuat, kamu kuat sih. Ya mudah-mudahan jalan ke depan Amin. baik, positif. Thank you. Kamu bisa belajar hal yang positif dari apapun itu. Dan semoga segera ketemu abang. Tetep ya. Diajak ngobrol bang. Diajak traktir lah bang ya. Mediatornya ya. orang tengahnya. Paling bentar lagi juga dipanggil sama abang ya. Thank you. Dengar-dengar abang lagi takut ini. Takut ketularan penyakit. Corona ya. Aku bilang gini, maaf ya bang, soalnya abang udah lansia emang. Kamu sama abang masih suka gitu ya, celah-celahan gitu? Resiko tinggi. Suka celah-celahan gitu sama abang? Enggak. Coba, kamu tadi kemarin abang suka, kamu jangan nangis, terus jangan apa lagi? Iya, terus kadang-kadang awas lo kalau lo balik lagi sama mantan lo yang itu. Iya bang, iya aku bilang gitu. Awas ya, pokoknya awas lo balik lagi sama kayak gitu. Terus dia pernah bilang, kamu tuh kalau cari cowok harus gimana, ngajarin gitu? Enggak sih, waktu itu belum sih. belum. Terus kamu pernah, Lydia Pratiwi nanti kamu dirayu-rayu sama abang gitu? Ya siapa sih yang nggak dirayu abang? Kalau ada yang nggak dirayu abang juga justru aku heran. Tapi dia benar-benar membantu kamu banget waktu di saat itu. Pada saat itu abang banyak bantu. Kamu kenal abang dari mana sih? Nggak tahu abang dari mana tiba-tiba nyari aku, menawarkan diri. Maaf loh bang, tapi kenyataannya gitu. Bener. Tapi tiba-tiba kamu ditinggal aja gitu. Iya, makanya aku nggak marah lah, dia yang datang dia yang pergi ya kan. Kau datang dan pergi sesuka. Lagunya lawas banget ya. Abang, kita omongin nih bang, jawab dong. Maria Eleanor, terima kasih. Makasih kakak. Mudah-mudahan ya orang melihat yang dia lihat belum tentu apa yang sesungguhnya. Iya, amin. Mudah-mudahan kamu kuat ya. Amin. Selalu Amin. bahagia terus. Amin. Berlimpah rezeki. Amin. Happy terus, bisa bermanfaat. Iya, kakak juga. Sama-sama. Nyalain loncengnya. Ding, 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 ding. Ternyata dia punya perasaan kok.